Bos-bos, siapa sih yang hari gini nggak tahu jukut? Jukut atau selada air ini lagi eksis banget di Bandung hingga ke Jakarta. Tiap warung makan Sunda pasti menghadirkan menu jukut goreng, bos. Kayak warung Sunda Bu Eka yang sekarang jukutnya lagi jadi idola warga Bandung. Semua rata-rata warung makan menggunakan jukut sekarang. Ya kita kasih bumbu kan, kasih bumbu kaldu atau apa gitu kan, semacam gitu, biar ada rasa gitu kan. Dan si jukutnya itu harus kering, gorengnya itu nggak bisa basah. Karena kalau basah itu dia alot, kayak kangkung nggak krenyes gitu. Nggak cuma rame, Kang Agung juga berani kasih free refill jukut ke semua pengunjung, bos. Bukan rugi, malah makin untung. Warung jadi diserbu pembeli karena bisa free refill jukut. Cuan berkat jukut bukan cuma punya pemilik warung makan saja, bos. Sang petani jukut jelas ketiban cuan juga dong. Halo bos, nama saya Edward, saya petani selada air di Lembang sejak tahun 95 sampai sekarang. Kebetulan sekarang saya akan membawa selada air ini untuk tujuan ekspor ke Singapura. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Nggak cuma sekedar sayuran, bos. Bagi Pak Edward, jukut ini adalah warisan keluarga yang sudah dirawat turun-temurun sejak nenek moyangnya. Dari kebun kecil di Lembang, Bandung, Jawa Barat, kini permintaannya terus meluas dari pasar lokal, supermarket, sampai pasar online. Bahkan sejak awal 90-an, jukut Lembang sudah berhasil tembus pasar luar negeri. Tahun masuk Singapura 92 awal dulu. Waktu masih zaman bapak saya gitu kan di bidang selada air ini. Sampai sekarang pun ya makin permintaan makin banyak. Dan pasar tradisionalnya juga seperti ada Tanah Tinggi Tangerang, Jakarta ya, pasar jalur itu semua masuk. Jadi antara di Lembangnya aja udah banyak permintaan gitu untuk ke pasar-pasar kecil. Dengan pasar yang semakin luas, kebutuhan panen pun gak main-main. Kebetulan untuk selada air ini saya panen tiap hari. Kalau untuk ekspor kita jual sampai 12.000 per kilo. Kalau untuk lokal ada yang di 7.000 kan, 8.000. Kalau untuk sayur online langsung customer itu ada 10.000 per kilo. Ibarat pepatah, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kalau cuma mengandalkan satu pasar, resikonya besar. Tapi dengan dibagi ke ekspor, online dan pasar lokal, Edward bisa tetap aman meski salah satu pasar lagi lesu. Pembagiannya kalau misalkan satu hari kita panen 1 ton ya. 1 ton itu untuk ekspor 500 kilo, untuk sayur online misalkan 200 kilo kan. Yang 300 kilo untuk pasar-pasar lokal gitu. Dari sinilah cuan besar mengalir, bos. Harga ekspor bisa 2 kali lipat lebih tinggi dibanding jual di pasar lokal. Selain itu, main di pasar luar negeri bikin posisi Edward lebih aman. Ada jaminan kualitas, kontrak pesanan rutin, dan nama baik produk lokal yang makin dikenal. Kita gimana permintaan dari sana ya, gimana PO. Kalau kita 500 kilo sampai 1 ton nih per hari, kita jual 12.000 per kilo untuk ekspor. Jadi kalau 1 ton itu kan 12 juta lah per hari gitu. Omset Edward bisa nyampe miliaran sebulan loh, bos. Semua dari si hijau segar bernama jukut ini. Nah bos, ini nanamnya juga sangat mudah sekali. Karena yang dibutuhkan airnya air yang jernih kan. Seperti di Lembang ini cuaca sangat cocok untuk ditanami selada air ini. Karena pasarnya juga sangat gampang, banyak permintaan di daerah lokal termasuk luar negeri juga ada pemakaian. Makanya kita mengembangkan ini dengan semangat karena hasilnya juga sangat menggiurkan. Sebelum jadi ladang cuan, ternyata ada alasan kenapa jukut dari Lembang bisa tahan lama dan disukai pasar. Faktornya ada pada alam Lembang sendiri, bos.
Tanaman ini butuh suhu dingin dan kondisi air tertentu supaya bisa berkembang dengan baik. Airnya pun gak boleh sembarangan ya, harus jernih, dingin dan stabil, supaya daunnya tetap hijau segar lebih lama. Untuk selada air ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya untuk penanaman selada air ini, karena kita hanya tanam dalam satu kali ke sana, habis kita panen, habis potong, nanti keluar tunas kita nggak usah kasih bibit lagi gitu, bibitnya cuma bibit satu kali itu begitu kita habis panen nanti dia numbuh lagi, kita tinggal kasih obat ya, penyemprotan ya untuk menghilangkan hama dan pemupukan. Setelah itu ya 2 bulan kemudian kita udah panen lagi gitu. Dari pengalaman itu, Edward ingin ajak anak muda untuk tidak ragu terjun ke dunia pertanian. Menurut Doi, bertani jukut alias selada air bisa jadi peluang usaha yang nyata dan berkelanjutan, Bos. Kalau emang tertarik gitu di bidang selada air ini, walaupun taninya gampang-gampang susah, tapi alhamdulillah kita udah bisa menembus pasar dunia lah ya, internasional gitu kan, udah ke Brunei, ke Singapura, udah masuk kan, Malaysia, seperti itu. Untuk penuhi standar ekspor, jukut harus disortir 2 kali. Proses ini memastikan hanya daun yang hijau bersih dan segar yang bisa lolos ke luar negeri. Untuk kualifikasi seperti ekspor, biar menjaga kualitas tetap baik, itu kita ada sampai 2 kali pemilihan ya, wrapping ya. Dari awal, dari mulai panen, langsung kita bawa ke gudang tempat wrapping, ke tempat sesudah di gudang tempat wrapping kita bawa lagi ke gudang tempat ekspornya. Di situ masih masih dikualifikasi lagi gitu. Resiko memang selalu ada, tapi di balik tantangan itu peluang cuannya tetap menggiurkan. Selada air bukan sekedar sayuran, tapi komoditas yang bisa tembus pasar internasional dan jadi ladang cuan yang deras mengalir, Bos. Bagi teman-teman yang ingin bertani selada air, jangan takut karena untungnya menggiurkan. Pasarnya udah jelas dari pasar lokal sampai luar negeri. Yang penting cuan, Bos. Bos-bos, pencinta film laga pasti kenal nih dengan sosok Aris Kurniawan. Citra Doi emang kental banget sebagai aktor laga di era perfilman dan serial kolosal. Tapi tahu nggak, Bos? Ternyata Doi juga pebisnis handal loh. Melalui bisnis tahu bakso, Aris sukses panen cuan. Halo Bos, apa kabar? Terima kasih nih udah nyempetin datang ke Dapur Atar. Ini kegiatan gue nih, kalau nggak syuting, kita ada kegiatan ngajar, juga ada kegiatan kulineran. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Bos, Misteri Gunung Merapi hingga Raden Kian Santang merupakan deretan judul yang pernah Aris bintangi. Kalau dulu Doi beraksi melawan mak lampir di lokasi syuting, sekarang beraksi di dapur. Gimana ceritanya tuh, Bos? Sempat jadi obrolan juga di rumah, antara orang nggak support, keluarga juga kaget, yakin mau jualan tahu. Pada waktu itu yang pandemi ya, terus ada pandemi itu, kita nggak boleh syuting, kalau syuting dicolok hidungnya kita, ya kan. Kalau kena angkat-angkat dikit langsung melipir out frame, ya kan. Apa nih usaha yang bisa kita kerjain? Nah, kuliner tuh berjalan tuh, karena kerjain di rumah kan. Sempatlah ada pro kontra di keluarga gitu. Yakin mau jualan tahu bakso, teman-teman juga udah bilang, wah si Aris udah nggak laku syuting. Meski masih aktif di dunia entertainment, ada waktu yang benar-benar Doi manfaatkan buat bikin tahu bakso, buka warung, dan mengajar akting bagi pemula. Semuanya dilakoni berbarengan loh, Bos. Ya walaupun memang secara bisnis ini kan tidak bisa dianggap sepele juga, karena kalau skala besar tentunya butuh modal dan sistem yang besar pula kan. Ya kita nggak usah ngoyo, tapi kita tetap konsisten, kita jaga eksistensi kita jualan tahu sampai akhirnya waktu itu datanglah kita jualan di kios sambil nyobain, viral.
One Stop Destination. Mulai dari produksi tahu bakso, kafe tempat nongkrong, plus sebagai lokasi syuting ada di sini, Bos. Ide bisnis Aris oke juga ya, Bos. Membangun bisnis yang relate dengan dirinya. Digabung jadi satu lokasi, kerancuannya pasti ngucur banget, Bos. Dulu dari awal tuh cuma cemil-cemil. Ya kalau cuman tahu bakso aja nggak ada temennya, kayaknya income nggak cukup nih, karena tentunya ada karyawan, ada sewa tempat dan operasional dan sebagainya. Akhirnya nambah tuh dari tahu bakso jadi bakso kuah, bakso panggang, saus nanas, kemudian nambah lagi nasi goreng gubal-gabul, terus nambah lagi tuh karena food court ya, permintaan ada yang mau ayam mau apa, akhirnya adalah ayam panggang, kemudian ayam goreng. Tahu bakso frozen besutan Aris ini bisa awet hingga 1 bulan, Bos. Harganya juga terjangkau loh, mulai dari 10.000 saja. Baksonya itu tebal ya, daging baksonya itu tebal, jadi kalau kita nggak kukus dari frozen, nanti dalamannya suka masih dingin. Nah ini masih ngebul ya. Sebagai pebisnis, Aris sengaja tidak membuat produk yang sama persis dengan yang sudah ada di pasaran. Ini untuk tidak menciptakan persaingan langsung. Juga bisa memberikan pilihan baru bagi konsumen, Bos. Nah, untuk promosi bisnisnya ini, Doi sangat terbantu dengan dunia keartisan. Jadi ketika saya masih tampil, orang si ini loh, Mas Aris masih ada. Nah pada waktu saya pakai konsep kolosal, baju kolosal kan, itu kan yang main kolosal ya gitu kan. Minimal orang interest, nyobain, ketika dia nyobain cocok, ya kita berdoa sama Allah ya mudah-mudahan mereka kembali dalam kondisi yang lebih baik. Bisa menjadi pelanggan setia, bisa menjadi mitra, bahkan suatu waktu bisa menjadi partner bisnis kan gitu. Kan semua berawal dari sesuatu hal yang kita siapkan. Dengan semua strategi bisnis yang Doi jalani, gak heran ya, Bos, kalau produknya laris dibeli. Kalau viral tuh kita bisa ngabisin sehari bisa 1.000. 1.000 itu berarti 100 pack ya. Itu pun kalau kita bikin running itu syuting udah nggak bisa. Kalau aku pribadi ngerjain tahu itu baru sanggup maksimal 1.500. Itu dikerjain dari ngambil tahu jam 2 pagi sampai kelarnya jam 12 malam. Itu 100 pack. Tuh, Bos. 1000-an tahu bakso sanggup Doi bikin dan jual perharinya. Itu berarti omset perharinya nembus jutaan, Bos. Kalau terjadi ini bisa ngalahin syuting. Hitungannya adalah kuota, kita main kuota. Tapi sebelum kuota besar pun alhamdulillah kebutuhan kami ya setiap hari maupun bulanan kami pun tercover alhamdulillah. Bos, Aris berhasil membuktikan bahwa pilihan bisnisnya adalah langkah yang tepat. Kini tahu bakso sang pendekar miliknya tidak hanya digemari banyak orang, tetapi juga membuka peluang kemitraan bagi siapa saja yang ingin terjun ke dunia kuliner. Nah, nih buat teman-teman UMKM atau teman-teman yang mau ngerintis usaha kuliner tentunya nggak usah khawatir. Usaha apapun, produk apapun yang penting halal. Ya, yang pertama itu penting konsisten. Terus rasanya mesti harus punya ciri khas. Terus ketiga nih kurang lebih nih mentalnya harus kuat. Jatuh bangun. Yang penting jatuh bisa bangun lagi. Ya, harus yakin nih kalau rezeki itu Allah udah atur. Setiap kita mau ikhtiar, mau usaha, kalau kita libatin Allah, insya Allah semuanya pasti cuan, Bos. Oke, thank you. Bos, ada aktor dan presenter ganteng yang gaet peluang emas di bisnis otomotif nih. Setiap pemilik mobil pasti pengen dong cat mobilnya terlindungi dan anti gores. Lewat teknologi terbaru, Paint Protection Film alias PPF menjadi solusi perlindungan eksterior mobil di era modern.
Nah, atas dasar inilah Kevin Suwan buka bisnis PPF yang cuannya menyala, bos. Halo bos, jadi thank you udah datang. Perkenalin, aku Kevin Suwan, aku owner dari Radiance PPF. Jadi Radiance PPF ini kita adalah sebuah workshop yang specialized di PPF atau kepanjangannya adalah Paint Protection Film yang merupakan anti gores untuk kendaraan khususnya mobil. Nah, kira-kira penasaran gak sih kayak gimana? Ikutin terus cuan bos. Bos-bos, salah satu bentuk kenyamanan berkendara bisa datang dari penampilan mobil yang terjaga dengan baik. Makanya nggak jarang orang mau merogoh sakunya lebih dalam biar tampilan mobilnya tetap cemerlang. Nah, pasang paint protection film jadi cara paling ideal buat melindungi permukaan cat mobil kesayangan bos. Tertarik itu karena ada marketnya, jadi mungkin sekitar 4-5 tahun terakhir PPF atau Paint Protection Film ini memang sangat banyak diminati oleh masyarakat sebagai teknologi baru di dalam dunia otomotif atau proteksi kendaraan gitu. Kalau sebelumnya kita kenal yang namanya coating, jadi PPF ini adalah the next teknologi gitu untuk memproteksi kendaraan kita. Market yang tersedia jelas bikin Kevin yakin buat gait peluang di bisnis ini, bos. Doi pun masih bisa jalani bisnis PPF ini berbarengan dengan profesinya di dunia entertainment. Sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis sih sama passion itu dua hal yang berbeda ya. Gitu. Kalau bisnis pasti kita melihat peluang, kesempatan. Jadi based on itu sih gitu. Jadi kalau misalkan di PH, di film, di syuting sekarang masih kadang-kadang, tapi di bisnis kita karena melihat peluang itu yang pertama sih. Dan juga pastinya bisnis plan. Pilihan bisnis Kevin emang menjanjikan. Terbukti yang awalnya hanya menempati satu ruko kecil, sekarang meluas jadi 3 ruko. Salon mobil yang berada di bilangan Karawaci, Tangerang ini pun bisa menampung puluhan mobil. Di bisnis jasa ini, Kevin juga harus menyiapkan para pekerja dan bahan baku yang mumpuni, bos. Nomor satu itu SDM yang bisa pasang, dan itu carinya sangat tidak mudah, yang profesional dan yang bagus. Jadi itu satu SDM, dua itu bahan, ya karena kita bahannya impor. Kita harus cari vendor yang bagus di luar negeri. Untuk pasang PPF ini perlu fasilitas yang baik, karena kita kalau masuk satu titik debu aja, itu kita harus ulang semuanya. Jadi harus tempat yang tertutup, yang steril, supaya bisa melakukan pemasangan dengan baik. Bos-bos, sebagai pelindung cat mobil, PPF ini lebih optimal dibanding lapisan keramik. Radiance PPF milik Kevin Suwan ini menggunakan PPF berbahan termoplastik poliureten alias TPU dari Amerika Serikat yang sudah pasti punya kualitas tinggi dengan ketebalan hingga 300 mikron. Nah, untuk mobil yang mau dipasang PPF, ada syaratnya nggak sih, bos? Jadi memang PPF ini marketnya adalah mobil yang baru dari dealer. Atau minimal mungkin tidak lebih dari 3 tahun. Karena memang tujuan kita pasang PPF ini adalah untuk melindungi cat kendaraan dari goresan, dari batu di jalan, dari sinar matahari supaya tidak menguning. Kalau misalkan mobilnya udah lama, sayang. Proses pemasangan PPF dilakukan oleh teknisi berpengalaman dimulai dari pembersihan permukaan, koreksi cat bila perlu, dan penempelan film secara presisi. Hasil pemasangan yang baik akan membuat PPF nyaris tak terlihat, menghasilkan tampilan mobil yang tetap mengkilap alami dan terlindungi dari resiko kerusakan. Jadi sebenarnya banyak perubahan ya di awal sampai buka. Kita juga melakukan banyak inovasi, misalkan dari bahan yang tadinya suppliernya dari mana kita ganti supaya kita bisa lebih baik lagi. Terus kita juga banyak belajar dari metode pemasangan dari awal, apa yang bisa kita kembangkan, apa yang kita bisa kasih value lebih buat customer.
Tentu bos, karena ini bisnis jasa, jelas Kevin kasih pelayanan yang detail dan maksimal. Biar para customernya puas dong, sampai-sampai balik lagi pakai jasanya ini. Nah, jadi untuk PPF ini hasil yang terbaik yang paling penting itu adalah kita bilangnya itu seamless result. Artinya kalau kita lihat dari luar, mobil ini tidak kelihatan kalau dipasang PPF, dipasang anti gores. Karena kalau misalkan kelihatan itu gak enak dilihatnya. Jadi seamless itu kita lipat ke dalam PPF-nya, filmnya supaya dari luar nggak kelihatan. Satu, secara estetika itu jauh lebih bagus. Kedua, itu untuk mencegah kotoran masuk. Lalu yang ketiga itu dari sisi durability. Kalau misalkan kita nggak lipat ke dalam, itu akan kebuka-buka itu, nggak lama. Mantap banget ya servisnya. Semua pengerjaan mobil akan dirinci mulai dari bagian eksterior, interior, mesin, hingga kolong mobil pun gak luput bos. Hasilnya, mobil akan tampak sama dengan warna asli, malah makin kece karena ada unsur glossy-nya nih bos. Oke bos, sekarang kita akan tes ketahanan PPF ini apakah benar-benar bisa melindungi mobil kalian dari baret. Kita lihat. Oke bos, kita langsung tes aja ya. Ini kita pakai batu ya. Oke, kita tes langsung di mobil. Ini kita bisa lihat PPF ini baret-baret ya. Ini kita akan buka, kita akan lihat apakah catnya ini tembus atau terlindungi. Tuh bos, hasilnya mobil bebas dari baret meskipun lapisan PPF-nya telah dibuka. Kevin berani kasih garansi hingga 10 tahun buat customer yang pakai jasa pasang PPF-nya ini. Nah, kalau perawatan sih nggak perlu effort besar, karena saat mobil dicuci malah jauh lebih mudah. Bicara soal cuan, bisnis ini sudah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Yang artinya, makin banyak customer, makin banyak pula kompetitornya. Punya mindset sustainability dalam artian adalah kita menjaga kepuasan customer. Gitu, supaya customer happy, bisa merekomendasikan kita ke teman-teman mereka juga. Kalau untuk soal lokasi, selama ini kita nggak pernah ada masalah. Puji Tuhan kita dari awal buka sampai sekarang selalu antrinya kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Dan untuk teman-teman yang mungkin merasa dari sisi lokasi agak jauh, itu kita sediakan free antar jemput kendaraan. Lagi-lagi buat Bos Kevin, kepuasan pelanggan tetap nomor 1. Nggak perlu promosi khusus, udah pasti dilirik dan repeat order ya bos. Nah, buat yang mau pakai jasa pasang PPF, spill dong Bos Kevin. Harganya kita start dari 20 jutaan, satu mobil yang paling tinggi itu range-nya mungkin sekitar 35-40 juta untuk tipe produk yang lebih high end. Dan kita juga tergantung size mobil ya. Biasanya sih, sebulan minimal ada 25 mobil yang dikerjakan. Jadi minimal 1,5 miliar masuk kantong Bos Kevin nih, gokil! Apapun bisnisnya, yang penting cuannya bisa dibanggakan dan gak kaleng-kaleng. Meski banyak kompetitor, jangan takut. Utamakan kepuasan pelanggan ya bos. Buat kalian yang lagi pengen memulai bisnis, ini aku punya 3 tips buat kalian. Pertama, pastikan kalian punya business plan atau perencanaan bisnis yang baik. Yang kedua, pastikan kalian punya mindset melayani customer. Lalu yang ketiga adalah punya mindset bertanggung jawab dalam bisnis. Dan yang paling penting, jangan lupa cuan bos. Walah, kok dikejar-kejar? Emang kalkunnya salah apa, Pak? Ya, gini deh bos, keseharian Pak Isan dengan 30 ekor kalkun piaraannya. Eits, ini bukan hiasan semata loh bos.
Kalkun sebagai unggas hias pamor dan cuannya mantep banget. Tapi tahu nggak sih bos, budidaya kalkun bukan soal itu aja. Ada banyak peluang cuan lainnya juga loh. Padahal ini baru skala rumah tangga. Bisa banget kalau bos-bos juga mau ikutan punya bisnis ini. Halo bos, kalau punya hobi bukan cuma menyenangkan tapi menghasilkan cuan, kenapa enggak? Tetap di cuan bos. Bos, selamat datang di kandang peternakan kalkun Pak Isan yang ada di Treko Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Di sini ada sekitar 30 ekor kalkun hasil ternak Pak Isan. Jenisnya macam-macam bos, seperti Royal Palm, Blue Slate, dan Bronze. Pak Isan memulai usahanya dari hobi bos. Awalnya tertarik dengan tampilan dan warna beberapa jenis kalkun yang cantik. Of course, kalkun hias udah pasti punya harga yang tinggi dan bersaing bos. Mengapa saya pilih hias? Karena dari segi ekonomisnya sangat bagus yang hias. Pakannya sama, perawatannya sama, tapi untuk saya lepas di pasar itu lebih bagus yang jenis hias. Kalau yang jenis biasa itu cuma 20.000 per butir, kalau yang jenis hias bisa saya jual 35.000 per butir. Sebenarnya peluang mendapatkan cuannya nggak cuma dari pesona si unggas bongsor ini aja bos. Pak Isan bisa dapetin cuan mulai dari telur, anakan, indukan, daging, bahkan bulunya juga bos. Anakan dari jenis Bronze Turki usia 2 minggu harganya mulai 50.000 per ekor. Tapi kalau kalkun hiasnya seperti Blue Slate mulai dari 75.000 sampai 200.000-an per ekor. Sedangkan indukan kalkun bronze dewasa harganya mencapai 750.000 sepasang. Kalkun betina dewasa yang sudah bisa jadi indukan minimal berusia 9 bulan. Dan kalau mau dikawinkan, usia si jantan minimal 11 bulan. Dalam satu kandang perbandingannya 5 atau 6 betina dengan 1 ekor jantan. Produktivitasnya lumayan loh bos. 3 minggu dari sejak kawin, kalkun betina akan menghasilkan telur yang jumlahnya berkisar antara 10 sampai 20 butir. Urusan pakan, Pak Isan punya resep sendiri biar kalkunnya sehat dan rajin bertelur. Racikan yang saya gunakan irisan enceng gondok ditambah dengan bekatul atau polar dan nasi aking yang sudah direbus. Cara ngasihnya cukup sederhana, cukup kita campurkan 3 bahan tadi menjadi satu. Setelah masuk ke dalam ember semua baru kita aduk. Kenapa saya kasih pakan enceng gondok? Karena gini bos, di dalam enceng gondok itu lumayan tinggi seratnya dan baik untuk pertumbuh kembangan kalkun. Kalau nutrisinya bagus, udah pasti kualitas dagingnya oke juga bos. Seekor kalkun pedaging yang biasa diternak untuk konsumsi, bobotnya bisa mencapai 7-8 kg per ekornya. Soal permintaan pasar, Pak Isan baru bisa menyanggupi permintaan suplai daging ke beberapa resto terdekat saja bos, seperti di Magelang dan Yogyakarta. Biasanya, Pak Isan bisa mengirim 5-25 ekor kalkun yang sudah dipotong. Dengan harga per ekornya Rp125.000. Dalam sebulan, Pak Isan bisa mendapatkan order minimal 4 kali pengiriman. Dari bulu kalkun yang sudah dipotong ini, Pak Isan juga bisa dapat cuan nih. Nah, apakah yang sisi ekonomisnya di Magelang sangat tidak laku atau tidak dihargai, tapi ternyata di luar Magelang bisa laku sampai 2.500 sampai 3.500 per helai. Iya. Padahal kalau di sini Rp500 pun jarang yang mau, Mbak. Bulu-bulu ini dipesan oleh pelanggannya yang berasal dari Singkawang, Pontianak, Pangkalan Bun, dan Bali. Di sana, bulu-bulu kalkun ini akan dibuat kerajinan topi tradisional yang nantinya diekspor ke Belanda dan Cina. Selain dari daging dan bulunya, penjualan kalkun hidupnya juga menjadi ladang cuan buat Pak Isan. Terkadang untuk memenuhi permintaan pasar, doi secara kolektif akan mengumpulkannya dari peternak lainnya. Dengan cara ini, Pak Isan dan rekan-rekan seprofesinya bisa saling support. Penghasilan per bulan
dari semuanya, istilahnya dari marketplace maupun dari lokal, berkisar antara sekitar 12 sampai 25 juta per bulan. Namun di balik cerita suksesnya, Pak Ihsan juga pernah mengalami kerugian yang sempat membuat dirinya rugi puluhan juta, Bos. Suatu ketika saya pernah punya indukan 100. Saat rame-ramenya itu dalam tempo 2-3 hari habis semua, Mbak. Itu karena saya terlalu ceroboh, ada kalkun baru langsung saya campur. Nggak taunya itu kalkun sudah membawa penyakit dari luar, akhirnya menular ke kalkun di kandang saya. Ya sekitar dulu 50 juta ada, Mbak. Kejadian itu menjadi pelajaran Pak Ihsan untuk lebih berhati-hati lagi. Doi rutin memberikan vaksin untuk kalkun-kalkunnya karena kalkun termasuk unggas yang rawan terkena penyakit. Bos, dalam usaha jangan tunggu peluang datang, kita ciptakan peluang untuk mendatangkan cuan, Bos.